Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyratin Nafisa, NIM 244110001 dan 6 dari kelas 2D. Mata kuliah Desain Manajemen Jaringan dengan dosen pengampu Ibu Sofia Hardi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai IP V4. Alamat IP versi 4 adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP atau IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Panjang totalnya adalah 32 bit. Alamat IP versi 4 umumnya diekspresikan dalam notasi desimal bertitik yang dibagi ke dalam 4 buah oktet berukuran 8 bit. Dalam beberapa buku referensi, format bentuknya adalah W.X, Y, Z. Karena setiap oktet berukuran 8 bit, maka nilainya berkisar antara 0 hingga 255. Alamat IP yang dimiliki oleh sebuah host dapat dibagi dengan menggunakan subnet mask jaringan ke dalam dua buah bagian, yakni yang pertama ada network identifier atau net ID atau network address atau alamat jaringan yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat jaringan di mana host berada. Dalam banyak kasus, sebuah alamat network identifier adalah sama dengan segmen jaringan fisik dengan batasan yang dibuat dan didefinisikan oleh router. Yang kedua ada host identifier atau host ID atau host address atau alamat host yang digunakan khusus untuk mengidentifikasikan alamat host atau dapat berupa workstation, server, atau sistem lainnya yang berbasis teknologi TCP atau IP. Di dalam jaringan, nilai host identifier tidak boleh bernilai 0 atau 255 dan harus bersifat unik di dalam network identifier atau segmen jaringan di mana ia berada. Alamat IP V4 terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada unicast. Unicast merupakan pengiriman data tepat diterima sebuah host saja. IP address kelas A, B, dan C bekerja dengan cara unicast. Yang kedua ada broadcast. Broadcast merupakan proses data diterima oleh semua host pada jaringan pada broadcast yang sama. Yang terakhir multicast. Multicast merupakan proses pengiriman data diterima oleh beberapa host yang telah dikelompokkan dalam sebuah grup. IP address kelas D termasuk dalam kategori unicast. Ini merupakan contoh dari unicast. Selanjutnya ada contoh dari broadcast. Dan terakhir, contoh bentuk jaringan dari multicast. Selanjutnya kelas alamat IP. Yang pertama kelas A. Oktet pertama desimalnya 1 sampai 26, binernya 0 XXXXXXX digunakan oleh jaringan berskala besar. Kelas B desimalnya 18 sampai 191 digunakan oleh jaringan skala menengah hingga skala besar. Kelas C desimal 192 sampai 223 digunakan oleh unicast untuk jaringan skala kecil. Kelas D desimal 224 sampai 239 digunakan oleh multicast atau bukan alamat unicast. Kelas E desimal 240 sampai 255 digunakan oleh direservasikan, umumnya digunakan sebagai alamat percobaan atau eksperimen. Selanjutnya kelas alamat. Kelas A nilai oktet 1 sampai 126 untuk network identifiernya W, untuk host identifiernya X, Y, Z, jumlah jaringannya yaitu 1 dan 6, jumlah host dalam satu jaringan maksimum 16.777.214. Kelas B nilai oktet 18 sampai 191, network identifiernya W.X, host identifiernya Y.Z, jumlah jaringannya 16,384, jumlah hostnya 65,534. Kelas C nilai oktetnya 192 sampai 223, untuk network identifiernya 2.X, Y, untuk host identifiernya Z, jumlah jaringannya 2.097.152, jumlah hostnya 254.
Untuk kelas D, nilai oktetnya 224 sampai 239. Untuk networknya multicast IP address, untuk hostnya multicast IP address, untuk jaringannya multicast IP address, sedangkan dalam suatu jaringan multicast IP address. Kelas E, nilai oktetnya 240 sampai 255. Untuk networknya dicadangkan atau eksperimen, untuk hostnya dicadangkan, untuk jaringan juga dicadangkan, sedangkan dalam suatu jaringan juga dicadangkan. Kelas A, alamat kelas A diberikan untuk jaringan berskala besar. Nomor urut bit tertinggi di dalam alamat IP kelas A selalu diset dengan nilai 0. Kelas B, alamat kelas B dikhususkan untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. 2 bit pertama di dalam oktet pertama alamat IP kelas B selalu diset ke bilangan biner 10 ke dalam ke bilangan biner 10. 14 bit berikutnya untuk melengkapi 2 oktet pertama akan membuat sebuah network identifier. 16 bit sisanya atau 2 oktet terakhir merepresentasikan host identifier. Kelas B dapat memiliki 16,384 network dan 65,534 host untuk setiap networknya. Kelas C, alamat IP kelas C digunakan untuk jaringan berskala kecil. 3 bit pertama di dalam oktet pertama, alamat kelas C selalu diset ke nilai biner 110. 21 bit selanjutnya atau untuk melengkapi 3 oktet pertama akan membentuk sebuah network identifier. 2 bit sisanya atau sebagai oktet terakhir akan mempresentasikan host identifier. Ini memungkinkan pembuatan total 2,097,152 buah network dan 254 host untuk setiap networknya. Kelas D, alamat IP kelas D disediakan hanya untuk alamat IP multicast, sehingga berbeda dengan 3 kelas di atas. 4 bit pertama dalam IP kelas D selalu diset ke bilangan biner 1110. 28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. Untuk lebih jelas mengenal alamat ini, lihat pada bagian alamat multicast IP V4. Kelas E, alamat IP kelas E disediakan sebagai alamat yang bersifat eksperimental atau percobaan dan dicadangkan untuk digunakan pada masa depan. 4 bit pertama selalu diset kepada bilangan biner 1111. 28 bit sisanya digunakan sebagai alamat yang dapat digunakan untuk mengenali host. Jenis-jenis alamat unicast. Alamat publik. Alamat publik adalah alamat-alamat yang telah ditetapkan oleh NIC dan berisi beberapa buah network identifier yang telah dijamin unik. Artinya tidak ada 2 host yang menggunakan alamat yang sama jika internet tersebut telah terhubung ke internet. Ketika beberapa alamat publik telah ditetapkan, maka beberapa rute dapat diprogram ke dalam sebuah router sehingga lalu lintas data yang menuju alamat publik tersebut dapat mencapai lokasinya di internet. Lalu lintas ke sebuah alamat publik tujuan dapat dicapai selama masih terkoneksi dengan internet. Alamat ilegal. Intranet pribadi yang tidak memiliki kemauan untuk mengoneksikan intranetnya ke internet dapat memilih alamat apapun yang mereka mau, meskipun menggunakan alamat publik yang telah ditetapkan oleh internet. Jika sebuah organisasi selanjutnya memutuskan untuk menghubungkan intranetnya ke internet, skema alamat yang digunakan mungkin dapat mengandung alamat-alamat yang mungkin telah ditetapkan oleh internet atau organisasi lainnya. Alamat-alamat tersebut dapat menjadi konflik antara satu dan lainnya, sehingga disebut juga dengan illegal address yang tidak dapat dihubungi oleh host lainnya. Alamat private. Setiap node IP membutuhkan sebuah alamat IP yang secara global unik terhadap internetwork IP. Pada kasus internet, setiap node di dalam sebuah jaringan yang terhubung ke internet akan membutuhkan sebuah alamat yang unik secara global terhadap internet. Karena perkembangan internet yang sangat amat pesat, organisasi-organisasi yang menghubungkan intranet miliknya ke internet membutuhkan sebuah alamat publik untuk setiap node di dalam intranet miliknya tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan sebuah alamat publik yang unik secara global. Berikutnya RFC 19
Ada 24 bit blok. IP address-nya 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nomornya ada 16,777.26. Kelas fullnya ada kelas A. CDR-nya ada 10.0.0.0 atau 8. Host ID sys-nya ada 24 bit. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.